Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, selamat, dan bahagia beserta keluarga, dan hajat-hajat yang baik dikabulkan, serta diberi kemudahan dalam segala hal, khususnya dalam menjemput rezeki minallah. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia, orang-orang hidup di dunia, inginnya semuanya selamat dan bahagia. Bagi orang yang beriman, selamat dan bahagia di dunia, sukses di dunia, dan juga selamat dan bahagia, sukses di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Itu keinginannya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang beriman. Para pemirsa yang budiman, mari kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman, agar diberi tambahan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat di dunia dan juga di akhirat, ila yaumil akhirah. Nah, ada beberapa hal bahagia dan sukses itu. Yang pertama, ada yang bahagia dan sukses di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, ada orang-orang yang di dunia tidak bahagia dan tidak sukses, tetapi bahagia dan sukses di akhirat. Yang ketiga, di dunia bahagia dan sukses, di akhirat tidak bahagia. Yang keempat, di dunia tidak bahagia dan juga tidak sukses, di akhirat tidak bahagia. Bahkan di akhirat celaka. Ya. Ini ada beberapa kategori, antara lain seperti itu. Ya. Lalu yang golongan pertama, selamat bahagia di dunia dan di akhirat, dan juga selamat dari api neraka. Itu ada dasarnya ya, surah Al-Baqarah ayat 201. Yang biasa setiap kali orang Islam beriman berdoa, wah dikenal dengan doa sapu jagat ya. Nah, ini doanya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rob, ya Tuhan, berilah keselamatan, ya kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia penuh kebaikan, di akhirat penuh kebaikan, dan dijauhkan dari api neraka. Itu orang-orang yang eh, mengharapkan selamat, bahagia, sukses di dunia, dan juga di akhirat. Nah, inilah golongan pertama ini yang diharapkan oleh kita semua, sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 201. Ya. Dan yang golongan kedua itu tidak bahagia di dunia, tetapi bahagia dan sukses di akhirat. Nah, ini orang-orang yang ada juga kan yang tidak begitu memikirkan dunia. Yang penting masuk surga selamat di akhirat. Orang yang mengejar akhirat ini,
kurang atau tidak peduli terhadap keduniaan. Tidak peduli kaya atau miskin, yang penting selamat di akhirat. Tidak peduli punya kendaraan atau tidak, yang penting bagi dirinya masuk surga. Nah ini kalau orang-orang mengatakan orang yang sufi ya. Jadi ya sufi itu tidak itu ya definisinya, tapi ini tergolong sufi. Pada orang kaya yang juga sufi. Kalau ini juga tidak mikir kaya atau tidak peduli kaya atau tidak, diberi kekayaan oleh Allah ya. Alhamdulillah, tidak ya, eh, tidak mengapa asal di akhirat selamat, hidup di dunia ya sebentar saja. Orang-orang yang seperti ini kadang kala ya berpikirnya tidak dikenal di dunia, tapi terkenal di langit gitu ya, maksudnya gitu. Di dunia, di bumi tidak begitu dikenal orang, tapi dia terkenal di langit. Para malaikat mengenalnya. Ini ada ya orang-orang yang seperti ini. Tentu tidak memberi contoh. Nanti kalau beri contoh bisa salah saya kan gitu ya. Tetapi ada orang-orang yang seperti itu. Karena memang ada dunia, ada akhirat. Ada yang tidak bahagia, tidak begitu bahagia, tidak tidak begitu sukses keduniaannya itu maksudnya ya gitu ya. Eh, Tetapi bahagia dan sukses di akhirat. Dan ada juga yang golongan ketiga, surah Al-Baqarah ayat 200. Berdoanya itu Rabbana atina fid dunya. Itu. Golongan ini di dunia bahagia, sukses. Maksudnya gitu ya. Jadi di dunia itu bahagia, sukses, kaya. Tapi di akhirat tidak bahagia. Dia celaka di akhirat. Ya kalau di surat Ar-Rum itu ada ayat ya alamun adzahiram minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Jadi mereka itu taunya hidup di dunia, sukses ya. Nah, ya alamun adzahiram minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Yang lalai terhadap akhirat. Jadi nanti golongan ini di dunia bahagia, sukses, tetapi di akhirat tidak bahagia. Nah, lalu ada golongan yang keempat, tidak bahagia di dan sukses di dunia dan juga celaka di akhirat. Itu. Ya ini termasuk tadi ya, masuk dalam ayat tadi. Ada orang yang hanya tahunya hidupan dunia saja, tapi lalai terhadap akhirat. Namun di sini yang keempat ini sudah lalai di akhirat, di dunianya payah, miskin, dan sebagainya. Golongan ini yang payah dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Ada orang mengatakan ya miskin di dunia, fakir di akhirat. Yang di akhirat pun ya fakir ini. Perbuatan di dunia itu barat saja ya. Perbuatan di dunia banyak buruknya, urusan akhirat diabaikan. Nah ini tadi ya lamun dzahira minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Golongan ini tidak bahagia dan sukses di dunia, resah dan sebagainya, dan celaka di akhirat. Nah itu berkaitan dengan dunia dan akhirat memang ada dua kan. Kalau ada A dan B ada kemungkinannya itu kan 4 ya. Ya, jadi kalau diwujudkan dengan baik-baik ya baik baik dunia baik di akhirat baik gitu kan. Ada yang di T misalnya tidak baik di dunia kurang baik maksudnya ya kehidupannya tapi di akhirat baik. Kalau yang ada yang baik di dunia tapi tidak baik di akhirat. Yang tidak baik ya, di dunia sudah tidak baik di akhirat tidak baik itu kan ada tiga ada 4 kemungkinan kalau dari kita memandang dunia dan akhirat. Jadi eh, kita mau termasuk golongan yang mana ya? Mau golongan yang eh, pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ya, orang-orang yang mengharapkan tentu golongan yang
pertama. Banyak orang yang inginnya berada di golongan pertama, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa rutin berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa-doa yang lain yang juga berkaitan dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Itu kebanyakan itu. Namun ada juga kan, ada yang orang yang tidak memperhatikan kehidupan di dunianya. Itu yang penting akhiratnya, selamat di akhirat ada juga. Ya. Nah, para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah, ditanyakan ya pada yang lebih ahli, yang eh, pada para kiai yang ada di lingkungan dari Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, saudara-saudara semua, dan juga para ustadz yang ada di lingkungannya, atau semoga ketemu dengan orang yang banyak ilmu, ulama, yang arif billah, yang dimuliakan oleh Allah, yang berakhlak mulia, yang nasihat-nasihatnya kita ikuti karena kemuliaannya, karena kesolehannya, atau kalau putri karena kesolehannya, solihah. Ya. Sekian saja, kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.